Selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi. Dan judul renungan kita adalah Orang percaya takkan dipermalukan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 49 ayat yang ke-23 bagian B. Demikian firman Tuhan. Engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sahabat, dari firman ini ditegaskan bahwa orang-orang yang selalu menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, maka tidak akan mendapatkan malu. Oleh sebab janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan dalam Mazmur 12 ayat 7 ditulis demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah sahabat, dari ayat nas di atas jelas bahwa betapa Tuhan itu sangat mengasihi dan memperhatikan umat-umatnya. Sampai-sampai Tuhan harus menegaskan dan meyakinkan bahwa orang-orang yang menantikan Dia takkan pernah dipermalukan. Banyak orang Kristen yang sudah mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, namun dalam praktek kehidupannya sehari-hari seringkali merasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Mengapa? Karena doa yang belum terjawab, atau karena pertolongan yang dinanti-nantikan belum datang juga, atau hal lain yaitu tentang kesembuhan yang diharapkan namun belum dialami. Sahabat, itu semua bisa membuat orang menjadi berhenti berharap, tidak lagi bertekun dalam doa-doa mereka, dan tidak sabar lagi menanti-nantikan Tuhan dalam bertindak. Bahkan seringkali kita pun mulai putar haluan. Kita mencari pertolongan dari sumber yang lain. Kita berpaling dari Dia. Sahabat terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya manusia ingin serba cepat dan instan. Kita cenderung ingin Tuhan bertindak menurut waktu yang sesuai dengan waktunya kita. Namun, di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, di sini pemazmur menasihati, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sahabat, Daud tidak sekedar berteori, sebab ia memiliki pengalaman hidup secara pribadi bersama dengan Tuhan. Ada kata nantikanlah, diulangi sampai 2 kali. Itu artinya menantikan Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Di dalam kenyataannya, banyak orang Kristen yang gagal menikmati janji-janji Tuhan karena mereka tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Habakuk 2 ayat 3 menulis, penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sahabat terkasih, tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Menantikan Tuhan berarti kita berjalan dalam kebenaran dan iman. Kalaupun Tuhan belum menjawab doa-doa kita sampai hari ini, jangan berhenti berharap. Tetaplah kita bertekun menantikan Dia. Ingat sahabat, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah iman kepada Tuhan Yesus. Mazmur 46 ayat 2 berkata demikian, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Salah satu janji Tuhan yang diberikan kepada kita pagi ini, bahwa sebagai penolong di dalam kesesakan, itu peran Tuhan sangat terbukti dalam kehidupan kita. Buktinya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Sahabat, mari jangan putus asa, tetaplah berharap kepada Tuhan, bertekun dalam doa-doa kita, dan nantikanlah Dia. Bersabarlah menanti waktu Tuhan, sebab Dia menjawab doa kita. Dia bekerja tidak terlalu cepat dan tidak berlambat-lambat, namun tepat pada waktunya
Tuhan menyatakan pertolongan dan mujizatnya bagi setiap orang yang tekun menanti-nantikan Dia. Orang percaya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap pegang teguh janji-janji itu Tuhan. Kami mengimani janji-janji itu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, beri kami kekuatan. Kuatkanlah kami untuk kami tetap berharap, menanti-nantikan Engkau sampai Engkau menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kami tetap menaruh harap kepada Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.